Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 7 di bulan 7 ya, 2023. Dan seperti biasa, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 1,62%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga kolega-koleganya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan lumayan ya di 2,1%. Kemudian untuk Ethereum lebih dalam di 4% ya. Kemudian untuk BNB juga turun di 3%, XRP di 2,8%, Cardano di 1,7%, Dogecoin di 3% ya. Dan Solana ini masih ada kenaikan di 3%, lumayan guys ya. Kemudian untuk Litecoin penurunannya cukup dalam ya di 7% guys. Kemudian untuk Bitcoin Cash ini masih bertahan ya dengan kenaikannya di 1,1% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin ini cukup ya kurang bagus ya, karena pergerakannya mengikuti pergerakan dari Bitcoin dan rata-rata perubahannya antara 3-4% guys. Cukup buruk ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi ya dari harga Bitcoin seperti yang terlihat dari chart Bitcoin di sini, terlihat adanya close candle yang cukup, kalau saya bilang sih kurang bagus ya. Dan sebenarnya sesuai dengan prediksi yang sudah saya infokan kemarin ya, bahwa ada kemungkinan untuk retest di MA20 di time frame daily ini, dan kemarin sempat ya menembus juga di sekitar harga 29.700, dan sekarang sudah ada untuk recovery ataupun pembalikan arah ya. Dan kita doakan aja semoga bisa menembus lagi di 30.000 dan akan sideway lagi kemungkinan ya di harga sekitar 30.000 sampai di 32.000, karena target utamanya harus bisa menembus di 32.000 ini guys untuk memvalidasi ya bahwa harga Bitcoin ini akan lanjut naik lagi. Dan tentu saja ini dorong oleh sentimen positif ya dari perkembangan pengajuan untuk ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh beberapa aset manajer besar ya. Contohnya ada Fidelity, ada BlackRock, dan juga beberapa aset manajer besar lainnya. Kita akan nantikan nanti seperti apa ya perkembangannya. Dan untuk saran DCA masih sama seperti yang kemarin guys, kalian bisa tunggu di harga 29536 ya. Kemudian kalau memang nanti tertembus juga di area situ, maka untuk lebih konservatif lagi kalian ambil di harga sekitar 28.500 atau di 29.000 guys. Oke, itu beberapa titik yang bisa kalian tunggu ya untuk mengambil DCA. Tapi kalau memang kalian lebih agresif ya, sebenarnya bisa kalian ambil di harga sekarang guys, karena di MA20 time frame daily ini juga cukup kuat untuk dijadikan sebagai titik support ya. Dan ini keren banget, dan kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa guys. Dan kita lanjut ya untuk info hari ini. Kita lansir yang pertama, kita ambil dari harian Cointelegraph ya. Dan di sini cukup menarik informasinya karena ahli strategi utama ya dari Binance ini dikabarkan telah mengonfirmasi kepergiannya guys, atau resign di tengah laporan pengunduran diri di Amerika Serikat guys. Jadi Patrick Hillman mengkonfirmasi dalam sebuah tweet bahwa ia akan meninggalkan perusahaan ya secara baik-baik setelah bertugas selama 2 tahun guys. Kepergiannya terjadi di tengah masa-masa sulit ya bagi Binance ini guys. Dan mungkin ini adalah salah satu sebab ya kenapa market hari ini turun, karena sebenarnya kemarin tuh banyak beberapa informasi yang positif ya. Contohnya dari pernyataan yang dikeluarkan oleh CEO dari BlackRock ya, yaitu Larry Fink, yang mengatakan bahwa Bitcoin ini merupakan aset digital yang cukup menjanjikan, dan dia menyebutkan sebagai emas digital ya. Seharusnya ini menjadi stimulus ataupun sentimen positif, tapi karena adanya informasi ini ya, kemungkinan ada sedikit kekhawatiran dari para pecinta kripto yang mungkin sedikit berspekulasi ya kalau Binance ini sekarang lagi tidak baik-baik saja guys. Ini menyusul yang kemarin itu ya, ada tuntutan dari SEC terhadap Binance dan juga Coinbase kemarin. Nah, kita baca informasinya di sini ya. Jadi kepala strategi Binance yaitu Patrick Hillman, dia telah mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan bursa kripto tersebut guys di tengah laporan bahwa eksekutif kepatuhan utama lainnya di Amerika Serikat telah menyerahkan pengunduran diri mereka guys. Pada tanggal 6 Juli, Patrick Hillman melakukan tweet ya
Dan dia bilang, saya meninggalkan Binance, tetapi saya melakukannya secara baik-baik. Saya telah berada di sini selama 2 tahun dan ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk beralih ke tantangan berikutnya, kata Hillman. Menambahkan bahwa dia sekarang sedang menantikan anak keduanya. Jadi ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk menyingkir, katanya. Tweet tersebut mengikuti laporan dari Fortune yang menyarankan ya beberapa eksekutif Binance termasuk Hillman meninggalkan bursa ya karena tanggapan CEO dari Changpeng Zhao terhadap investigasi DOJ ya, dan mengutip sumber internal. Penasihat umum Han NG dan wakil presiden senior untuk kepatuhan Stephen Christie dilaporkan telah meninggalkan bursa juga. Menanggapi laporan tersebut ya, Zhao mentweet bahwa hal itu adalah feud dan mengklaim bahwa alasan kepergian para eksekutif tersebut hanya mimpi ya dan sepenuhnya salah guys. Jadi laporan terpisah dari Bloomberg juga mengutip sebuah sumber menyatakan bahwa kepala hukum Binance untuk APAC dan juga MANA, Eleanor Hughes, akan menjadi penasihat umum ya yang baru menggantikan NG guys. Sementara itu Noah Perlman yang bergabung sebagai kepala kepatuhan pada bulan Februari akan tetap berada di perusahaan guys. DOJ dilaporkan sedang menyelidiki Binance karena mengizinkan orang Rusia menggunakan bursa yang melanggar sanksi Amerika Serikat guys. Pada bulan Juni, SEC menggugat Binance ya karena diduga menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar dan menyalahgunakan dana pelanggan di antara tuduhan lainnya guys. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas CFTC juga menggugat Binance pada bulan Maret karena diduga gagal mendaftar dengan benar ke regulator guys. Jadi beberapa tuntutan yang dilakukan oleh beberapa instansi ini ya tentu saja membuat sedikit kekhawatiran guys dari para pecinta kripto, khususnya ya untuk Binance itu sendiri guys. Dan dengan perginya beberapa eksekutif di Binance ini tentu saja semakin membuat kekhawatiran ya dari pecinta kripto, dan itulah yang membuat sedikit kepanikan ya dari pasar kripto yang membuat harga Bitcoin juga turun cukup lumayan hari ini guys. Nah tentu saja ini telah direspon ya oleh CZ, di mana CZ bilang bahwa ini hanya food aja ya. Dan di sini juga Changpeng Zhao juga memuji timnya ya yang telah mengubah perusahaan dari 30 orang menjadi 8.000 orang dalam 6 tahun guys. Seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi ini ya. Dan dari nol menjadi bursa mata uang kripto terbesar di dunia dalam waktu kurang dari 5 bulan sejak didirikan guys. Dia mengatakan bahwa Binance selalu melindungi penggunanya dan sangat beruntung ya memiliki beberapa talenta terbaik di dunia guys. Dia mengaku ya bahwa ada pergantian staf di setiap perusahaan, terutama karena pasar kripto dan lingkungan global serta keadaan pribadi karyawan guys yang sering berubah-ubah guys. Dia juga mengucapkan selamat kepada anggota tim saat ini atas tugas mereka dan mengatakan bahwa mereka sangat berkaliber guys. Mengkritik Fortune ya, Cheshire juga menekankan kembali dalam tweet lain bahwa hanya satu eksekutif yang mengundurkan diri minggu ini guys, bukan sejumlah besar eksekutif. Jadi intinya di sini Changpeng Zhao menyangkal ya berita kalau beberapa ya atau banyak eksekutif di Binance itu meninggalkan atau resign ya karena buntut dari tuntutan-tuntutan yang dilayangkan oleh SEC dan juga CFTC kemarin, dan mungkin mereka dalam tanda kutip istilahnya cari aman gitu ya. Tapi di sini Cheshire menyangkal berita tersebut dan itu hanya feud aja ya. Oke, nanti kita akan update lagi kira-kira perkembangannya seperti apa ya untuk dramanya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Coindesk, di mana di sini diinformasikan guys bahwa salah satu pendiri dari exchange Kraken ya, yaitu Jace Powell, dia sekarang ada di bawah penyelidikan federal atas klaim peretasan dan penguntitan nirlaba di dunia maya guys. Jadi agen FBI menggeledah rumah Powell ya di Los Angeles untuk menyelidiki apakah ia mengganggu akun Computer First Center for the Arts. Dan pengacara Powell mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan tidak terkait dengan perilakunya di arena mata uang kripto guys. Salah satu pendiri bursa kripto Kraken yaitu Jace Powell sedang diselidiki oleh penegak hukum federal atas klaim bahwa ia meretas dan menguntit organisasi nirlaba yang ia didirikan guys. Pengacara Powell mengkonfirmasi ya setelah sebuah laporan dari The New York Times pada hari Kamis. Penyelidikan kriminal sedang menyelidiki tuduhan First Center for the Arts bahwa Powell menghalangi akun komputernya, menghalangi akses ke email dan pesan-pesan lainnya guys. The Times melaporkan dan mengutip 3 sumber yang tidak disebutkan namanya guys. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa para agen telah menggeledah rumah Powell di Brentwood, Los Angeles, menyita perangkat elektronik dan mengatakan bahwa penegak hukum dari FBI dan kantor kejaksaan Amerika Serikat untuk distrik utara California telah menyelidiki Powell setidaknya sejak musim gugur. Powell belum didakwa melakukan kejahatan apapun
Dan Brandon Fox, seorang pengacara ya dari Jenner and Block, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada CoinDesk bahwa Force memberikan laporan sepihak ya yang tidak memberikan gambaran lengkap kepada pemerintah yang menunjukkan bahwa Powell tidak melakukan kesalahan apapun. Fox menambahkan bahwa masalah ini tidak terkait dengan pekerjaan Tuan Powell atau perilakunya di arena mata uang kripto. Bulan lalu ya, Jesse Powell ini menggugat Force di Pengadilan Tinggi California, mengklaim bahwa ia memiliki akses yang sah ke akun email dan bahwa ia tetap menjadi anggota Dewan Force atau Fox. Seorang pengacara Force mengatakan bahwa klaim Powell tidak berdasar guys. The Times melaporkan pada saat publikasi, Force belum menanggapi permintaan CoinDesk untuk memberikan komentar. Powell ikut mendirikan Force yang berbasis di Sacramento pada tahun 2007, tetapi organisasi tersebut mengeluarkannya dari dewan direksi pada tahun 2022 dengan alasan bahwa ia telah melanggar prinsip-prinsip panduan Force. Dalam sebuah pernyataan diberikan oleh CoinDesk, juru bicara Kraken mengatakan bahwa bursa tersebut mengetahui adanya sengketa perdata, penyelidikan, dan surat perintah penggeledahan guys. Pengacara Amerika Serikat telah memberitahu kami bahwa Kraken bukan bagian dari penyelidikan dengan arah apapun dan penyelidikan tidak menyangkut afiliasi Jesse dengan Kraken, kata juru bicara tersebut guys. Jadi selain Binance dan juga Coinbase ya, Kraken pun juga terkena musibah juga, dan kita doakan aja semoga exchange besar ini segera bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Dan tentu saja ya, kalau hal ini terus berlanjut maka kepercayaan masyarakat terhadap exchange pun juga akan berkurang, dan ini kalau menurut saya pribadi kurang bagus ya untuk perkembangan kripto. Dan kita akan update lagi nanti perkembangannya bagaimana. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita langsung dari harian Crypto Potato, dan di sini ya, Bitfinex ini mengembalikan sebagian aset yang dicuri dari peretasan di tahun 2016 kemarin guys. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang dipulihkan guys? Seperti yang diumumkan oleh Bitfinex pada hari Kamis kemarin ya, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat ya atau DHS telah mengembalikan sekitar 312,2 ribu dolar guys dalam bentuk tunai dan 6.917 ya dalam bentuk Bitcoin Cash atau BCH yang diakumulasikan dari upaya berkelanjutan untuk memulihkan aset dari peretasan. Penyitaan khusus bulan ini dilakukan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat dan akan digunakan ya untuk menebus pemegang RRT. Ada 30 juta token RRT yang beredar yang dapat ditukarkan dengan harga masing-masing $1 guys. Yang berarti pihak berwenang masih memiliki lebih banyak lagi yang harus dipulihkan untuk mengkompensasi pemegang token. Namun demikian, harga pasar untuk token tersebut melonjak dari $0,7 menjadi $0,9 ya pada hari Kamis sebelum turun menjadi $0,75. Pembelian token semacam itu secara efektif bertaruh pada kemampuan Bitfinex ya yang berhasil memulihkan aset. Dalam hal ini mereka dijamin mendapat untung. Setelah memberikan kompensasi kepada semua pemegang RRT, Bitfinex akan menggunakan hingga 80% dari aset yang dipulihkan yang tersisa untuk memberi penghargaan ya kepada pemegang token utilitas Bitfinex, yaitu Yunus Set Leo. Bitfinex terus bekerja ya dengan lembaga penegak hukum yang relevan dan melalui sistem peradilan untuk memulihkan properti yang dicuri dari bursa selama pelanggaran keamanan. Tulis bursa tersebut ya. Hasil tersebut masih sangat kecil ya jika dibandingkan dengan 119.756 Bitcoin yang hilang pada saat itu guys, bernilai sekitar $71 juta pada saat itu, dan simpanan yang sama sekarang bernilai lebih dari $3,6 miliar. Untungnya ya, penegak hukum menangkap pasangan yang dicurigai berada di balik peretasan tahun lalu setelah mereka mencoba memindahkan dana di antara alamat blockchain. Sebagai hasilnya, DOJ memulihkan sebagian besar dana terkait, membuat penyitaan keuangan terbesar dalam sejarah, dan mengubah pemerintah Amerika Serikat menjadi pemegang tunggal Bitcoin terbesar di dunia guys. Rumor muncul pada bulan Mei bahwa pemerintah mungkin akan menjual ribuan Bitcoin yang diperoleh dari penyitaan Bitfinex dan Silk Road. Tetapi data on-chain membuktikan bahwa rumor tersebut salah guys ya. Jadi hal ini mungkin bisa dikaitkan ya dengan penurunan Bitcoin juga ya, karena adanya pengembalian dana dari peretasan yang terjadi di Bitfinex pada tahun 2016 guys, sehingga menimbulkan sedikit kekhawatiran ya atau kepanikan di market juga ya, dimana ribuan Bitcoin diisukan akan dicairkan guys. Makanya ada sedikit kepanikan di pasar yang membuat harga Bitcoin juga turun lumayan guys hari ini. Kita lanjut ke informasi terakhir ya, kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa laporan regulator dari Afrika Selatan ya mengatakan pertukaran kripto tanpa izin pada tahun 2024 ini mungkin ditutup guys. Jadi menurut regulator industri jasa keuangan Afrika Selatan, pertukaran mata uang kripto yang berbasis di negara tersebut harus mendapatkan izin operasi sebelum tahun ini berakhir. Pertukaran kripto atau exchange yang gagal mematuhi persyaratan akan didenda atau ditutup guys.
kata Yunati Kamlana, Komisaris Otoritas Perilaku Sektor Keuangan. Regulator Jasa Keuangan Amerika Selatan ya, Financial Sector Conduct Authority atau FSCA, mengatakan bahwa bursa mata uang digital yang beroperasi di negara tersebut harus mendapatkan izin operasi sebelum akhir tahun. Menurut Yunati Kamlana, Komisaris FSCA, entitas yang gagal mematuhi persyaratan ini akan didenda atau ditutup, guys. Komentar terbaru ya terkait kripto oleh Kamlana hanya beberapa bulan setelah analis fintech dari South African Reserve Bank mengungkapkan bahwa peraturan yang mengatur deposito tokenized dan aset kripto akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 nanti, guys. Namun analisis tersebut memperingatkan bahwa regulator masih perlu ya mempelajari dan memahami risiko yang datang dengan teknologi yang mendukung aset digital. Sementara itu, dalam sambutan saat wawancara ya, Kamlana juga menjelaskan mengapa regulator akhirnya mengambil langkah ini. Dan dia tuh mengatakan bahwa ada potensi bahaya serius ya bagi pelanggan keuangan saat menggunakan produk kripto. Dan oleh karena itu, masuk akal bagi kami untuk memperkenalkan kerangka kerja regulasi, katanya. Namun ya, Komisaris FSCA mengakui bahwa efektivitas dari langkah ini dan langkah-langkah terkait hanya akan ditentukan setelah jangka waktu tertentu, guys. Dan menurut laporan Bloomberg, FSCA telah menerima 20 aplikasi dan lebih banyak lagi yang akan diterima sebelum batas waktu 30 November. Selain berusaha untuk mengatur industri kripto, Kamlana juga mengungkapkan ya keterlibatan organisasinya dalam upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk kripto. Ia juga memberikan pendapatnya ya mengenai mengapa masyarakat membutuhkan edukasi mengenai kripto, guys. Nah, ini menarik ya. Dan kalau menurut saya pribadi sebenarnya bagus yang dilakukan oleh regulator Afrika Selatan ini ya, karena dengan terdaftarnya exchange ataupun pertukaran kripto di suatu negara, tentu saja ini akan membuat istilahnya tuh sedikit kepercayaan dari masyarakat bahwa keamanan dari dana mereka yang masuk itu bisa dibilang tuh terjamin gitu ya. Oke, kita nantikan nanti seperti apa perkembangannya. Dan sekian dulu guys untuk informasi hari ini, dan seperti biasa kita akan selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.